SMKN 1 Bongas mengoptimalkan program Poe Ibu Rereongan Sapu Sarebu menjadi setiap hari pada tahun ajaran tahun 2026 sampai tahun 2027 sebagai bentuk komitmen nyata sekolah dalam mendukung kesejahteraan siswa melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Kepala SMKN 1 Bongas, Leo Bagus Saputra, menjelaskan bahwa alokasi dana dari siswa ini diprioritaskan untuk membantu siswa yatim piatu yang kurang mampu serta membangun transparansi dan kenyamanan komunikasi dengan orang tua murid demi memastikan bantuan tepat sasaran. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikom mengabarkan. Terkait dengan kegiatan Poe Ibu, selain bahwa program itu dari Bapak Gubernur kita, Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi, kita menerapkan di SMK Negeri 1 Bongas yang semula itu hanya 2 hari ya, kita melihat menganalisis ya, itu beberapa bulan kemarin 2 hari, di hari Senin dan Kamis bertepatan. Kalau hari Senin itu pada saat masuk minggu pertama ya, terus hari Kamis itu karena ada include dengan kegiatan kokurikuler Pancawaluya. Nah, untuk tahun 2026-2027 kegiatan Poe Ibu setiap hari. Pembiayaan pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, ada sosial. Yang keempat, ada keagamaan. Yang saya mencoba untuk mengaplikasikannya ke ranah 4 poin. Nah, ketika di unsur keagamaan, Poe Ibu itu secara khusus untuk SMK Negeri 1 Bongas hari Kamis itu digunakan. Hari Kamis kita menerima berapa, nanti itu diserahkan ke DKM untuk kegiatan di hari Jumat. Karena nanti kita juga tidak hanya tinggal diam ketika ada guru yang menjadi imam, guru yang menjadi khotib, dan anak-anak yang membersihkan masjid untuk persiapan menggelar tikar, menggelar dan sebagainya. Itu untuk keagamaan. Nah, untuk sosial sendiri kemarin beberapa waktu kemarin kita juga support di lingkungan sini Mas, di Bongas, di dekatnya rumahnya Pak Komite, Pak Yalal, kita juga support untuk pembiayaan pembangunan musola. Itu untuk sosialnya. Yang selanjutnya untuk kesehatan itu sebisa mungkin mulai 3 bulan kemarin itu kita support bagi siswa kita yang sakit. Contoh sakit di sini, sakit di sekolah, itu bagaimana kita support. Ya, ketika masih bisa penyembuhannya di sekolah, kita support, misalnya kasih makan, kasih minum, atau diantar pulang ke rumah. Yang selanjutnya ketika anak itu sakit di rumah sampai 3 hari misalnya, ya secara tidak langsung penggunaan Poe Ibu itu untuk support mereka, apalagi yang sampai dirawat, itu terkait dengan kesehatan. Nah, yang terakhir terkait dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu kita lebih khusus dulu yang data yatim piatu, anak yatim maupun piatu. Jadi kita datanya sudah ada, termasuk yang hari ini Mas, yang siswa baru itu sudah punya datanya. Dan itu sudah dipublish ya? Ya sudah, hari ini saya publish. Oh, hari ini dipublish. Jadi masing-masing bisa melihat ya data yatim piatu. Kita ternyata kelas 10 itu ada 3 Mas ya. Yatim piatu, yang yatimnya itu ada 32 dan piatunya 13, jadi seluruhnya 40. Dan ini nanti akan kita komunikasikan by data ini. Kita analisa siapa dulu sih yang nanti bisa memanfaatkan Poe Ibu. Barangkali anak tersebut belum mampu beli pakaian ya, itu nanti support dari sini. Seperti itu. Ada yang mungkin dari sekian 40 itu ada yang sepatunya sudah rusak. Kita prioritaskan. Nah, skala prioritas itu nanti anak-anak kita panggil semua. Kita wawancara dulu. Barangkali anak yang yatim itu bisa anak yang yatim itu kemudian posisi sekarang orang tuanya sudah nikah lagi, barangkali seperti itu. Karena kemarin menemukan saya Mas, di rapat MPLS, sosial MPLS, itu ada orang tua yang memang benar-benar tidak nikah lagi ibunya. Dia anak yatim dan ibunya tidak nikah lagi. Makanya ada perlakuan khusus, prioritas khusus. Saya catat namanya
Nah, nanti kemudian akan kami panggil. Benar enggak? Kita juga harus perlu cross check juga, tidak hanya satu sisi dari ibunya aja bercerita, tapi barangkali ada tetangganya. Kan kemarin sempat saya sampaikan, ada yang anaknya itu yatim, ya kan, orang tuanya nikah lagi, yang ibunya, tapi ibunya itu pergi, sehingga yang berkewajiban untuk membiayai adalah neneknya, single, apalagi neneknya sudah tua. Akhirnya dia untuk berangkat sekolah aja kadang-kadang dari budenya, dari tetangganya dan lain-lain. Nah, itu yang prioritas utama selain yang yatim piatu, itu seperti itu. Nah, yang saya sampaikan kemarin pada saat sosialisasi di orang tua siswa kelas 10 itu diikuti hampir 540 orang tua siswa, bagaimana uang Rp1.000 yang mungkin di rumah itu tidak berguna, insya Allah diniatkan oleh orang tuanya kepada anaknya, niatkan sedekah subuh, insya Allah berkah. Jadi insya Allah niatkan sedekah subuh dengan cara apa? Memasukkan ke kegiatan poin ibu di sekolah, seperti itu. Oke, sebelum closing nih Pak Kapten, bagaimana sih cara memberikan kenyamanan bagi orang tua atau wali murid nih, ketika anaknya dititipkan belajar di SMK N1 Bomas? Yang pertama, saya tidak pelit ya. Kemarin saat sosialisasi MPLS, saya sampaikan ini nomor saya. Ini nomor saya, bisa chat, ini Facebook saya, bisa messenger, dan mereka rata-rata kemarin PMR menanyakan ke saya, anak saya jam segini belum pulang, selesainya jam berapa? Udah langsung saya balas. Tapi ketika saya tidak misalnya ada kendala gitu, pasti saya sampaikan ke ketua MPRS, mereka yang menyampaikan. Jadi kenyamanan itu ketika kita memberikan informasi secara gamblang, termasuk juga bagaimana saya mengedukasi, Pak, misalnya bener nggak sih ada studi tour di Bongas tuh, saya kasih edukasi. Ya, oh tidak ada Bu, karena alasannya ini. Pak, bener nggak PKL-nya anak perhotelan tuh di hotel-hotel besar? Ya itu juga saya edukasi. Keinginan kami memberikan kompetensi yang baik, tetapi ketika orang tua pengennya di hotel yang dekat rumah, hotel kecil, yaitu dipersilahkan. Jadi kita balikan, kita punya data, ya, kita punya tujuan, kita punya program. Nah itu kita sampaikan juga ke orang tua. Jadi tidak lantas ini program sekolah orang tua harus nurut, tidak. Karena tadi poinnya, setiap program apapun pasti ada pengecualian. Seperti